Halo adik-adik, bertemu lagi dalam video pembelajaran les online mata pelajaran kimia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, ini adalah bagian yang keempat dari materi sifat koligatif. Oleh karena itu, semangat, tetap konsentrasi. Karena di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berdasarkan daya antar listrik, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama larutan elektrolit, dan yang kedua adalah non-elektrolit. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang larutan elektrolitnya. Nah, seperti yang kita ketahui, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Dan yang terjadi itu karena diakibatkan oleh ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan tersebut. Nah, contohnya adalah larutan NaCl. Ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan mengalami ionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. Dengan demikian, kita mendapati bahwa jumlah ion terlarutnya menjadi 2 ion. Sementara larutan non-elektrolit tidak terionisasi di dalam larutannya. Oleh karena itulah, perhitungan sifat koligatif larutan, elektrolit dan non-elektrolit adalah berbeda. Perbedaannya adalah larutan elektrolit menggunakan faktor Van Hoff, sedangkan non-elektrolit tidak memakai faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, perbandingan data titik didih dan titik beku dari larutan urea dan NaCl dengan molalitas yang sama, manakah delta Tb dan delta Tf yang lebih besar? Nah, seperti yang kamu ketahui, urea itu adalah senyawa non-elektrolit, sedangkan NaCl adalah senyawa elektrolit. Maka, bila derajat ionisasi NaCl atau alfa sama dengan 1, maka seluruh NaCl terionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. Masih ingat persamaan tadi kan? Misalkan, molalitas dari NaCl adalah 0,1 m. Maka ketika terionisasi, ion Na positif juga bernilai 0,1 m. Ion Cl negatifnya juga 0,1 m. Artinya terbentuk 2 buah ion, sehingga jumlah molalitasnya bertambah juga. Nah, atau bisa kita tuliskan molalitas total sama dengan molalitas Na positif ditambah molalitas Cl negatif sama dengan 0,1 m ditambah 0,1 m sama dengan 0,2 m. Maka diperoleh molalitas untuk NaCl adalah 0,2 m. Jadi dengan molalitas yang sama, urea 0,1 m, NaCl 0,1 m, dapat kita bandingkan nilai delta Tb-nya, di mana urea nilai M-nya 0,1 m, untuk NaCl, M-nya 0,2, maka diperoleh hasil bahwa nilai delta Tb NaCl lebih besar daripada nilai delta Tb urea. Perbandingan sifat koligatif larutan elektrolit yang diukur dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit yang diharapkan pada konsentrasi yang sama disebutlah dia dengan faktor Van Hoff atau I. Pada dasarnya, larutan elektrolit kan dibagi menjadi dua. Yang pertama elektrolit kuat dan yang kedua adalah elektrolit lemah. Pada elektrolit kuat, senyawa terionisasi secara sempurna, sedangkan elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian. Hal inilah yang membuat perhitungan pada jenis kedua larutan tersebut adalah berbeda. Perbedaannya dari harga nilai I-nya. Untuk elektrolit lemah, harga I-nya kita rumuskan menjadi 1 ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali alfa. N itu menyatakan banyaknya ion. Alfa itu sama dengan derajat ionisasi. Itulah dia rumus untuk mencari harga I untuk elektrolit lemah. Sedangkan untuk elektrolit kuat, nilai alfanya kan sama dengan 1. Maka harga I-nya sama dengan jumlah N-nya. N itu tadi jumlah banyaknya ion. Berarti berapa banyaknya ion, segitu pula lah harga I-nya. Pada larutan elektrolit kuat, derajat ionisasinya kan sama dengan 1. Karena mengalami ionisasi secara sempurna. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam perhitungan sifat koligatif larutannya, nanti akan bernilai sama dengan cara perhitungan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Karena I-nya sama dengan 1. Karena apapun bilangan atau berapapun bilangan, setiap dikalikan 1 akan menghasilkan nilai bilangan itu sendiri. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, senyawa tidak terionisasi secara sempurna, sehingga faktor Van Hoff-nya menjadi I sama dengan 1 ditambah A dalam kurung N dikurang 1. Maka untuk perhitungan sifat koligatif larutannya, baik penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, semuanya nanti dikalikan I dengan rumus 1 ditambah A dalam kurung N kurang 1. Gampang bukan?
Demikian pembahasan materi sifat koligatif larutan elektrolit kali ini. Semoga bermanfaat dan pastikan kamu selalu mengikuti video-video pembelajaran kimia lainnya bersama Les Online.